Selamat malam para pendengar setia di seluruh Indonesia di Dongeng Aki Rukman. Selamat mendengarkan dan tetap merdeka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi anjala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imana ma imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah amma ba'du. Bapak, Ibu, dan kawan-kawan sekalian, melanjutkan dongeng yang kemarin tentang lomba anugerah Gapura Anugerah Sri Budaya. Ternyata juaranya itu adalah Desa Pangauban, Kecamatan Cisurupan, Kabupaten Garut. Hebring. Di mana Ki Cisurupan teh? Aki tahu kalau Kecamatan Cisurupan mah yaitu Jalan Kabayongbong lewat Cisurupan terus ke Cikajang, kesananya terus ke Pamengpe, ya, ke Caringin. Jadi di Garut Selatan jauh. Nah, persisnya Desa Pangauban Aki juga tidak tahu. Tapi Aki akan mencuplik beberapa dari sajian kepala desanya Asep pokoknya Asep lah, Asep Pikri atau siapa gitu, yang penyajiannya itu. Yang pertama, Desa Pangauban itu desa kecil, mungil, ya, terpencil, tapi berhasil. Jadi bangsa il gitu ya, desanya itu. Hanya 128 hektar. Kecil kalau 128 hektar itu berarti 1 kilometer persegi lebih atau 1/4 kilometer persegi. Dengan ini kalau desa di Kalimantan atau di Sulawesi, wah luas gitu mah tuh 1 RW mungkin ya kalau di sana. Tapi penduduknya juga kecil ukuran Jawa Barat, yaitu 3.233 kalau di tulisan. Tapi kalau kepala desa melaporkannya 3.244. Pokoknya 3.200 lah gitu. Nah, tidak disebut berapa kepadatan penduduk. Mungkin karena penyajiannya waktunya sempit, tidak diulas. Kalau dulu itu yang salah. Nah, itu yang Aki sering ditegur atau dipangloh oleh teman-teman para dewan juri. Karena apa? Karena Aki ngaku dinas kependudukan, tapi kepala desa tidak tahu menghitung cara-cara kependudukan. Coba sekarang silakan ya. Berapa tuh rata-rata kepadatan penduduknya? Tinggi itu, 2.500 lebih. Ya kan? 3.300 dibagi 1/4. Gitu cara menghitungnya, tapi tidak disebut. Kemudian desa itu laju pertumbuhan penduduknya minus. Dia turun, hanya dia menceritakan KB-nya itu adalah KB berhasil. Karena itu kan penilaian utama kalau Pak Dedi itu selalu ngomong KB-nya berhasil atau tidak. Kalau tidak berhasil tidak juara. Sayang ya tidak menjadi heboh. Kalau Aki ada isu begitu dihebohkan. Ya tukang KIE kan Aki begitu. Itu yang pertama. Yang kedua, sudahlah kalau yang namanya geografis bisa dilihat di YouTube-nya aja. YouTube Sri Baduga itu ya. Jadi Anugerah Gapura Sri Baduga itu. Nah, dia kan dapat mahkotanya nih, dapat juaranya. Nah, yang kedua, kenapa desa itu berhasil? Si kepala desanya dilantik sekitar bulan Juni tahun 2003. Berarti 3 tahun kan? 3 tahun kurang sedikit lah. Kurang 4 bulan, 3 tahun aja. Makanya dilihat itu. Nah, di dalam 3 tahun, tahun pertama pada Agustus 2003 atau ke-78 peringatan HUT RI, dia tidak bisa memperingati. Tidak ada perayaan Agustus katanya. Kenapa? Karena duitnya selalu mengandalkan dari transfer, mengandalkan selalu dari pemerintah. Jadi ketika pemerintah tidak mengirim, itu kolab itu desa itu. Nah, dari situ dia katanya mau mengundurkan diri karena
banyak masalah yang harus diselesaikan. Takut tidak berhasil jadi kepala desa. Hebat, Bu. Si Asep itu, Sep. Ngomongnya juga kampungan, bener. Cocok, akibat cocok ya. Nah setelah itu, tapi di demo dia itu oleh masyarakat. Di demo itu bukan untuk diberhentikan, malah tidak boleh berhenti. Gitu. Itu ya. Ketika desa Pangauban itu berhasil. Dari situ dia berpikir bekerja dengan BUMDes, BPD, LPM, PKK, Karang Taruna, semua berbicara pergi ke tiap RW. Dia itu desanya itu ada 3 dusun, 5 RW dan berapa ya 15 30 kalau tidak 30 RT gitu. Nah, gimana caranya? Pergi ke RW 1, ada apa potensi yang bisa membiayai desa. Pergi ke RW 2, terus sampai ke RW 5. Ternyata di situ ada yang potensial adalah produksi makaroni. Wah, ini dikembangkan makaroni ini. Ya, dikembangkan, diusahakan oleh BUMDes bagaimana caranya supaya maju. Ekspor dia pengiriman kemana-mana. Sehingga dari makaroni saja dia dapat 700 juta untuk desa. Untuk BUMDes. Luar biasa. Jadi lain mentaan ke negara, lain proposal, pendekatan ke dinas instansi ke sana ke sini kepala desa, tapi bagaimana menggali potensi desa untuk kehidupan bersama. Luar biasa di situ nilai tingginya itu. Kemudian dia kerjasama lagi dengan mana? Dengan Cina. Apa dengan Cina? Desa kerjasama dengan Cina mendatangkan alat-alat untuk pertanian sehingga sekarang sayur daging apa, telur apa untuk MBG tidak boleh dari luar desa Pangauban, disediakan supaya masyarakatnya bisa menjual, kesejahteraan meningkat. Hebat tuh si lurah. Apalagi sampai dengan Inggris. Dari Inggris diundang ke sini, dari Inggris desa tuh. Apa? Dia memelihara hewan kungkang aja. Anu penting karena kungkang. Itu dia potensikan sehingga dia bisa menjadi PAD. Sehingga PAD dari BUMDes tahun 2026 ini, 2025 kemarin 1,2 miliar, gile enggak? PAD desa 1,2 miliar. Barangkali desa kecil itu yang ditransfer dari pemerintah juga tidak segitu. Dan tidak pernah dibicarakan. Tidak pernah dibicarakan dari situ. Apa dari BUMDes itu? Dari BUMDes itu ditambah dengan yang kedua nih. Yang kedua dia itu tidak pernah mengambil gaji atau siltap. Tidak, dan dia berjanji si kepala desanya selama dia jadi kepala desa kapanpun berapa puluh tahun pun dia tidak akan minta gaji dari desa. Luar biasa. Teuing usahana naon. Pokoknya maneh nama teu. Malah rezekinya dia itu dipakai setiap bulan memberikan santunan kepada anak yatim dan fakir miskin. Kemudian dari hasil itu ada 200 juta katanya berapa bulan gitu, kemudian memberangkatkan masyarakat untuk umroh. Gile orang Pasir Jambu teh gitu. Boga kepala desa teh juga gitu. Ini mah 9 orang. Sehingga mohon maaf pada saat penilaian, nah istrinya tidak ada di tempat. Kenapa tidak ada di tempat? Sedang mendampingi orang-orang yang umroh di Tanah Suci. Jadi diwakili oleh pengurus PKK. Deui kadinya tanya itu ya, BUMDesnya berjalan, LPM-nya berjalan, Karang Taruna berjalan, semuanya berjalan. Sekarang sedang membuat masjid begitu mewah, belum selesai, masih rancangan. Katanya anggarannya adalah 3 miliar dan itu adalah dari hasil usaha desa. Dan ditambah dengan bagaimana pemberian dari kepala desanya. Dia ngomongnya sampai begini, bahwa diri saya selama saya menjadi kepala desa akan diwakafkan diri saya untuk kepentingan kesejahteraan masyarakat. Luar biasa ya. Itulah sosok kenapa dinilai sangat bagus ya. Jadi bukan ribut ke atas gitu, bukan ribut ke atas. Apalagi yang namanya
PAUD-nya itu tanahnya dari kepala desa katanya diberikan, silakan untuk jadi PAUD, gaji guru PAUD dan lain sebagainya, pendidikan, lansia dikunjungi satu persatu ya. Jadi dia itu jago, nyebut sudah ada kampung KB dengan 8 fungsi keluarga, mungkin segitu aja karena banyak yang harus disampaikan, sedangkan penyajiannya batasnya hanya sedikit. Begitu. Jadi keikhlasan, semuanya diajak bekerja dengan ikhlas. Betul kata Kang Dedi. Jadi lamun neangan Islam hanu kapah salah Allah. Nah makanya nyalahkeun Allah. Ya salah Allah teh lamun boga pikiran yang lamun Islam kapah teh urang Arab. Atau urang Sunda anu ditakdirkeun urang Sunda, takdirkeun urang Jawa, ditakdirkeun urang Kalimantan teu kabagean kapah. Padahal pan cek Kang Dedi mah anu pangikhlasna urang Sunda. Gitu Pak Aja. Kunaon urang Sunda? Da urang Sunda mah kageser saeutik pios lah da atas takdir. Lamun aya kagusur tanah parantos titis tulis bagja diri, itu penyerahan. Padahal itu teh salah. Jadi serba ini ya. Itulah. Jadi kawan-kawan sekalian, sekilas kalau ingin tahu tentang profil Desa Pangauban, Kecamatan Cisurupan, Kabupaten Garut, lihat aja di YouTube-nya ya. Desa, jadi menurut ukuran orang Kalimantan itu adalah desa kecil dari wilayah, tapi desa besar menurut penduduk. Karena apa? Karena penduduknya itu di sana bisa 3.200 itu satu kecamatan. Gitu ya. Jadi kira-kira itu gambaran Aki tidak akan begitu lupa. Sehingga dia sekarang mendapat hadiah. Pertama dia 200 juta ketika kecamatan, juara kecamatan. Kemudian dia 1 miliar ketika dia menjadi juara kabupaten, 1,2 miliar ya. Kemudian sekarang jadi juara provinsi 7,5 miliar, itu sudah 8,7 ya, 8,7 miliar. Nah 8,7 miliar itu masih katanya Kang Dedi itu kalau tidak salah ditaikan lagi menjadi 9 miliar. Kalau 9 miliar dia menjadi 10,2, itu baru provinsi saja. Tapi tidak akan diberikan uangnya, diberikan pembangunan sebesar itu. Apa keperluan desanya? Luar biasa. Pek bisa rek meuli traktor, bisa rek meuli naon supaya rakyat kebutuhannya apa? Kene. Aki itu begini ya. Kalau membuat masjid, dulu pernah Aki diajak oleh salah satu staf Aki, Ki, kita membuat masjid atau memperbaiki masjid, duitnya di sini ada di anggaran gitu. Aki menolak. Entong, kalau buat masjid itu bukan urusan pemerintah, itu urusan umat. Kata Aki ini, silahkan sekarang juga masih ada orangnya. Sudah, kalau memperbaiki masjid, mah kita iuran dari kita, dari tenaga kita. Kita kan banyak kegiatan, sisihkan tenaga kita, honor kita itu untuk ke masjid. Itu pribadi masing-masing. Aki mah di mana tara? Ya, itu termasuk ya di Ciamis, di mana membuat begitu. Ngajak ke umat. Ulah duit negara ge aya anggaran anu Aki. Tapi Aki embung lantaran amanati guru Aki mah ari masjid mah eta mah imah Allah dijieunna ku urang. Ari ayeuna mah pan heukeun bae teh nanaon aya masjid mah neangan bantuan ka itu ka dieu. Nyair di sisi jalan pantemenan kepada dia mah anu mere mah teh nanaon ti mana ge. Pasti nu merena ge lain urang Islam bungkul. Nah ini kembali sosok Desa Pangauban, Kecamatan Cisurupan, kurang lebih puluhan miliar dia mendapat hadiah berupa pembangunan. Mudah-mudahan diikuti oleh desa-desa yang lain yang ada di Jawa Barat dan umumnya yang ada di Indonesia. Desa kecil, mungil, terpencil, tapi berhasil. Hasbunallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.